warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan secara online dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kurang suatu apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman Zahidiyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini dan yang kelak kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil kiamah. Allahumma amin. Ketiga kalinya, perkenalkan saya atas nama Reksi Diah Ayu Putri Marhenisma selaku moderator sekaligus pemakalah dari kelompok 3 dengan judul pembahasan landasan filosofi teknologi pendidikan dengan 3 subtema pembahasan. Yang pertama, pengertian landasan filosofi teknologi pendidikan, yang kedua, landasan filosofi, dan yang ketiga, landasan filosofi teknologi pendidikan. Untuk subtema pembahasan yang pertama dan yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Eko Prasetyo. Maka dari itu, waktu dan tempat kami persilahkan. 2 hours later. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang landasan filosofi teknologi pendidikan. Poin pertama, yaitu pengertian filosofi teknologi pendidikan. Definisi filosofi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan ilmu yang berintikan logika, metafisika, estetika, dan epistemologi. Filosofi, falsafah atau filsafat merupakan 3 nama yang mengacu pada satu benda yang sama. Pengertian filsafat dalam pendidikan dapat merujuk arti yaitu teori umum dan pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan proses pemecahan masalah menyangkut semua aspek belajar peserta didik dan seluruh manusia. Di dalam pendidikan saat ini menuntut adanya perkembangan pendekatan pembelajaran sesuai dengan dinamika pendidikan yang berlaku dan tetap berakar pada Undang-Undang 45 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berakar pada nilai-nilai agama. Jadi landasan filosofi teknologi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu pemikiran yang mendalam dari berbagai macam pemikiran sehingga menghasilkan sebuah kenyataan dan dibantu dengan alat-alat teknologi lainnya untuk memperkuat pemikiran. Hakikat dari landasan filosofi pendidikan itu adalah berusaha mewujudkan citra dan berupaya menjawab secara kritis dan mendasar untuk berbagai pernyataan dalam pendidikan. Poin yang kedua yaitu landasan filosofi. Filsafat merupakan kegiatan pemikiran yang sangat dalam dan menyeluruh. Wujud dalam pemikiran bisa mencapai kemestaan dan rangkaian pertanyaan berdasarkan oleh keyakinan. Filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Sama halnya seperti filsafat pendidikan yang meliputi perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, progresivisme, dan rekonstruktivisme. Yang pertama, perennialisme, yaitu menekankan pada keabadian, keindahan, kebenaran, dan keidealan daripada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Yang kedua, esensialisme. Aliran ini menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar tidak menjadi anggota masyarakat yang berguna. Selanjutnya yaitu eksistensialisme. Hal ini menekankan individu sebagai sumber pengetahuan, baik itu tentang pengetahuan hidup maupun makna. Yang keempat yaitu progresivisme. Hal ini menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan proses. Dan ini merupakan landasan bagi pengembang belajar peserta didik, biar progres. Yang terakhir, rekonstruksivisme.
Ini adalah elaborasi lanjut dari aliran progresivisme. Pada aliran ini, peradaban manusia masa depan sangat ditekankan. Di samping menekankan tentang perbedaan individual, seperti adanya progresif, rekonstruktif, lebih jauh menekankan tentang pemecahan masalah. Konsep model pendidikan teknologi secara filosofis berupa dengan model pendidikan klasik yang bertumpu pada argumen bahwa model pendidikan hendaklah merupakan suatu bentuk atau contoh utama dari masyarakat yang luas sebagai karya pendidikan pada masyarakat. Pendidikan model teknologis memandang pendidikan sebagai penyampai informasi dari paparan kebudayaan masa lampau. Selanjutnya dilanjutkan Mbak Reksi. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Eko Prasetyo yang telah menyampaikan materi pertama dan juga materi yang kedua. Dan untuk selanjutnya, yaitu materi ketiga tentang landasan filosofi teknologi pendidikan, akan saya sampaikan secara pribadi atas nama Reksidia Ayu Putri Marhenisma. Nah, maka dari itu kita harus memahami terlebih dahulu tadi pengertian dari landasan filosofi teknologi pendidikan yang sudah dijelaskan di awal. Nah, apa sih tadi pengertiannya? Pengertiannya bahwasannya landasan filosofi teknologi pendidikan itu merupakan pemikiran yang mendalam dari segala macam berbagai pemikiran untuk menghasilkan suatu kenyataan dengan bantuan alat-alat teknologi untuk memperkuat pemikiran tersebut. Jadi pada dasarnya untuk memperkuat suatu pemikiran itu membutuhkan suatu alat, dan dimana alat itu adalah dalam bidang teknologi pendidikan. Dan untuk selanjutnya, yaitu landasan filosofi teknologi pendidikan, itu mencakup 3 aspek. Apa sih 3 aspek itu? Yang pertama ada ontologi teknologi pendidikan, yang kedua ada epistemologi teknologi pendidikan, dan yang ketiga itu ada aksiologi teknologi pendidikan. Untuk yang pertama, yaitu ontologi teknologi pendidikan. Apa sih yang dinamakan ontologi itu? Ontologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bidang kajian apa. Maksudnya, jika teknologi pendidikan itu sebagai ilmu, bidang kajiannya itu apa? Jadi contoh kayak sebuah pertanyaan, kemudian bagaimana cara menghadapinya, seperti itu. Nah, ontologi landasan filosofi teknologi pendidikan itu merupakan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam pendidikan dan juga pembelajaran, kemudian fenomena dan hal-hal yang penting umum yang belum menjadi perhatian dari bidang ilmu yang terkait. Nah, karena pada dasarnya teknologi pendidikan itu memiliki kawasan tersendiri yang khas dan juga unik, yakni perancangan atau dapat dikatakan dengan design, pengembangan, pemanfaatan, penilaian, dan juga pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen sumber, bahan, media, alat, sarana, dan juga lingkungan belajar. Nah, dalam ontologi teknologi pendidikan itu terdapat adanya 4 revolusi. Apa itu 4 revolusi? 4 revolusi itu adalah merupakan permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, akan tetapi tidak dapat diselesaikan dengan cara sebelumnya. Jadi permasalahannya itu tidak dapat diselesaikan dengan cara yang digunakan di sebelumnya, malah menimbulkan permasalahan baru dalam dunia pendidikan itu sendiri. Nah, apa dari contoh dari itunya? Itu seperti contohnya adalah belajar, dan belajar itu menimbulkan kesinambungan dari kesinambungan, contohnya seperti itu. Nah, 4 revolusi itu terdiri dari yang pertama adalah menyerahkan sebagian tanggung jawab dan pendidikannya kepada orang lain. Maksudnya itu adalah orang tua menyerahkan tanggung jawab anaknya, tanggung jawab dari didikan anaknya atau masalah pendidikan anaknya itu terhadap guru. Jadi orang tua memberikan amanah dan tanggung jawab kepada seorang pendidik. Itu terjadi adalah revolusi pertama. Untuk revolusi yang kedua, itu terjadinya adalah di mana guru ingin memberikan pelajaran kepada anak didiknya itu dengan cara yang lebih cepat. Jadi, guru itu menghendaki kecepatan dari anak didiknya itu sendiri. Kemudian, revolusi yang ketiga itu terjadi di mana guru mengajar lebih banyak lagi dan lebih cepat lagi dari revolusi yang kedua. Jadi, guru menghendaki lebih cepat, dan lebih cepat. Karena akan tetapi di mana kemampuan seorang guru itu semakin terbatas dan juga memerlukan adanya penggunaan pengetahuan yang telah terkemukakan oleh orang lain. Maksudnya terkemukakan oleh orang lain itu adalah terkemukakan oleh para ahli.
Selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu di mana revolusi keempat itu terjadi di mana guru menyadari bahwa tindakannya itu mungkin bagi guru untuk memberikan semua ajaran yang diperlukan oleh peserta didiknya. Akan tetapi hal tersebut termasuk berlebihan. Jadi revolusi keempat ini mengajarkan kepada adik didik tentang bagaimana belajar. Nah, itu 4 revolusi dari ontologi teknologi pendidikan. Untuk selanjutnya, yaitu tentang epistemologi teknologi pendidikan. Epistemologi berbicara tentang pendekatan yang digunakan dalam suatu ilmu. Maksudnya apa? Pendekatan apa yang digunakannya? Nah, epistemologi landasan filosofi pendidikan ini makanya terkait tentang akan keseluruhan masalah belajar dan juga upaya pemecahan unsur-unsur yang berkepentingan itu kemudian diintegrasikan dalam suatu proses yang kompleks secara sistemik. Maksudnya sistemik itu secara rinci, secara ilmiahnya. Nah, dengan cara yang bagaimana? Ya dirancang, dikembangkan, dilaksanakan, dinilai, dikelola, atau dijadikan sebagai satu kesatuan yang kemudian ditujukan untuk memecahkan permasalahan, kemudian digabungkan dalam suatu proses yang kompleks, kemudian untuk dapat agar mendapatkan suatu perhatian atas gejala secara keseluruhan atau dapat dinilai secara integratif. Untuk selanjutnya yaitu tentang aksiologi teknologi pendidikan. Aksiologi teknologi pendidikan, aksiologi sendiri itu berbicara tentang apa? Aksiologi itu berbicara tentang menelaah nilai guna, baik secara umum, khusus, ataupun secara kasat mata maupun abstrak. Nah, aksiologi landasan teknologi pendidikan itu terkait dengan peningkatan produktivitas pendidikan, kualitas sistem pendidikan, serta peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi semua manusia tanpa terkecuali serta memberikan dasar pembelajaran yang ilmiah dan sistematis. Adapun 5 kegunaan secara potensial dalam bidang aksiologi ini, yaitu yang pertama adalah meningkatkan produktivitas pendidikan. Maksudnya meningkatkan produktivitas pendidikan itu seperti apa? Ya, meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan sumber daya manusianya, kualitasnya, terus kemudian pembelajarannya seperti apa, metode, dan lain sebagainya, guna menciptakan generasi muda yang berbakat, bernilai, dan juga bermutu, dan juga dapat berdaya saing di dalam dunia internasional. Nah, yang kedua adalah memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual. Apa yang maksudnya individual di sini? Pendidikan yang bersifat lebih individual itu di mana pendidikan itu berdiri sendiri, pendidikan itu memiliki metode, cara, atau mekanisme sendiri untuk membangun pendidikan itu agar lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, memberikan dasar pengajaran yang lebih ilmiah. Maksudnya pengajaran yang lebih ilmiah itu bagaimana? Pengajaran yang lebih sistematis, pengajaran yang lebih terinci, dan pengajaran yang lebih kritis kembali. Selanjutnya yaitu tentang yang keempat itu adalah lebih menerapkan pelajaran. Selanjutnya yaitu memungkinkan belajar lebih akrab. Maksudnya itu menilai bahwasannya mengurangi perjalanan jauh. Artinya mengurangi perjalanan jauh itu jadi dengan penggunaan adanya media itu dapat terlaksananya memungkinkan pelajaran lebih akrab atau bisa lebih berkesinambungan. Jadi kalaupun diskusi itu langsung. 2 hours later. Demikian presentasi dari kelompok 3. Bila ada kekurangan atau kelebihannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kekurangan, itu semata-mata dari kebodohan kami sendiri. Dan bila ada mana kelebihannya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wa atubu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.